Kita lanjut baca buku para penentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan dari kisah Abu Lahab sampai pada halaman 18, menentang keras dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab semakin takut saat melihat jumlah kaum muslim bertambah banyak. Maka dia melakukan segala upaya untuk meredam pengaruh Rasulullah SAW. Dia yakin bahwa Rasulullah SAW benar-benar merebut kekuasaan dari tangannya. Diriwayatkan dari Rabi'ah ibnu Abbad al-Dailami bahwa dia pernah melihat Rasulullah SAW berdakwah di pasar Dhi al-Majaz. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang, katakan La ilaha illallah, maka kalian pasti beruntung." Kata-kata tersebut terus beliau ulangi di tengah kerumunan warga yang berbaris mengikutinya. Namun, seorang pria yang matanya buta sebelah dengan alis agak panjang langsung menimpali. "Dia itu murtad dari agama nenek moyang kita. Dia pendusta." Kemudian Rabi'ah bertanya, "Siapa orang itu?" Seseorang menjawab, "Pamannya, Abu Lahab." Gangguan semacam itu sering dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang tinggal berdekatan dengan Abu Lahab. Bahkan rumah beliau berada di antara rumah Abu Lahab dan rumah Uqbah ibnu Abi Mu'ad yang juga membenci beliau. Karena kondisi tersebut, Rasulullah SAW sering disebut-sebut tinggal di antara dua tetangga yang paling jahat. Disebut sebagai tetangga yang paling jahat karena keduanya seringkali meletakkan kotoran di pintu rumah Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau tak habis pikir, bagaimana mungkin ada tetangga sejahat itu. Namun Rasulullah SAW selalu bersabar. Sesekali beliau bertanya kepada tetangga lainnya yang masih berkerabat, "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga seperti apa kalian ini?" Beliau yakin tetangga lainnya masih berbaik hati kepada beliau. Suatu waktu, Hamzah ibnu Abdul Muthalib pernah melihat Abu Lahab melempari pintu rumah Rasulullah SAW dengan kotoran. Secara diam-diam, Hamzah mengambil sebagian kotoran tersebut lalu melemparkannya kembali sehingga mengenai kepala Abu Lahab. Abu Lahab pun berteriak menggerutu, "Ah, dasar bodoh," tugasnya kesal. Sejak hari itu Abu Lahab tak lagi melemparkan kotoran ke rumah Rasulullah SAW secara langsung, tetapi mengupah orang lain untuk melakukannya. Bagi Abu Lahab, Islam dan Muhammad SAW adalah dua hal baru yang harus dimusuhi. Jika Abu Lahab mengatakan sesuatu kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak mengindahkan kata-katanya, dia akan semakin berang. Abu Lahab selalu menganggap Muhammad adalah anak kemarin sore yang tiba-tiba datang dan mencoba merebut pengaruh yang selama ini dia dapatkan dari warga Makkah. Klimaknya, setelah surat Al-Lahab diturunkan, Abu Lahab menganggap bahwa permusuhan benar-benar sedang diproklamasikan. Dia mulai mengawali perlawanan yang sesungguhnya. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW harus dijauhi dan dimusnahkan. Abu Lahab tidak peduli dengan hubungan kekerabatan yang sudah dia jalin. Bahkan setelah menjadi besan Rasulullah SAW, dengan murka Abu Lahab memanggil kedua putranya dan menyuruh mereka menceraikan putri Rasulullah SAW. Utbah dan Utaibah tidak dapat membantah. Kakak beradik tersebut patuh dan tidak bisa menentang perintah ayahnya. Utbah pun langsung mendatangi Rasulullah SAW sebelum mengikuti ayahnya ke Syam.
Di hadapan Rasulullah SAW dia berkata, pedas, demi bintang yang terbenam, aku menyatakan diri kafir. Kemudian Utbah mengeluarkan pernyataan talak kepada putri beliau. Tak cukup mengutarakan kemarahannya, anak Abu Lahab itu juga meludah di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menanggapi sikap Utbah secara dingin. Tidak ada kata-kata dari sikap kasar yang ditunjukkan beliau. Beliau hanya berdoa kepada Allah, yang artinya, ya Allah, biarkan dia dikuasai oleh salah seekor anjing-anjingmu. Tak lama setelah kejadian itu, tersiar kabar bahwa Utbah diterkam oleh seekor singa dalam perjalanannya ke Syam. Utbah meraung-raung kesakitan sambil berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa Muhammad adalah orang yang paling jujur? Dia pun akhirnya meregang nyawa. Utbah yang mempersunting Ummi Kulthum juga melakukan, Utaibah yang mempersunting Ummi Kulthum juga melakukan hal yang sama dengan saudaranya. Dia menceraikan istrinya sesuai perintah ayahnya. Kedua kakak beradik itu menikahi putri Rasulullah SAW tanpa sempat menggaulinya. Setelah kedua putri Rasulullah SAW tersebut diceraikan, mereka dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam waktu yang berbeda. Utsman menikahi Ruqayyah lebih dahulu, namun Ruqayyah meninggal pada tahun kedua Hijriah. Setelah itu Utsman menikahi Ummu Kulthum yang juga meninggal selang 5 tahun kemudian. Melihat peristiwa naas yang menimpa Utbah, Abu Lahab tidak lantas menghentikan kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Dia justru semakin memusuhi Rasulullah. Bahkan Abu Lahab belum merasa puas belum melihat orang lain juga ikut memusuhi Rasulullah SAW. Sebagai contoh, suatu ketika Abu Lahab menemui Hindun binti Utbah ibnu Rabi'ah. Dia bertanya kepada Hindun, wahai binti Utbah, sudahkah kamu menolong Latta dan Uzza lalu menjauhi orang yang memusuhi mereka? Hindun menjawab, sudah, semoga kau dilimpahkan kebaikan, wahai Abu Utbah. Mendengar jawaban tersebut, Abu Lahab sangat gembira. Dia merasa sangat puas jika orang lain turut memusuhi Rasulullah SAW. Dia pun tidak tinggal diam dan terus mengumpulkan orang-orang yang membantunya dalam melancarkan permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Abu Lahab tidak pernah kehabisan cara untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW dan Islam. Salah satu hal yang sering dilakukannya adalah melemahkan keimanan umat Islam dengan cara merendahkan, menertawakan, dan mempermainkan para sahabat Rasulullah SAW yang beriman. Untuk menguatkan semangat Rasulullah SAW dan meneguhkan keimanan para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kami memeliharamu Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkanmu. Quran Surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 95. Ayat tersebut diturunkan untuk memberikan semangat kepada Rasulullah SAW dalam berdakwah. Orang-orang jahat yang dimaksud ayat itu adalah tokoh-tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW. Abu Lahab adalah salah satunya. Selain Uqbah ibnu Abi Mu'aid, Hakam ibnu Abu Al-Ash, Al-Aswad ibnu Abdu Yahud, Al-Ash ibnu Wa'il, Al-Walid ibnu Al-Mughirah, dan Khalid ibnu Huwaidalah Al-Sahmi. Puncak kebencian Abu Lahab kepada Islam ditunjukkan saat Islam berada dalam posisi kritis. Kondisi tersebut terjadi pada tahun ke-7 hingga ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dakwah Islam menghadapi tekanan yang berat. Hal tersebut dipicu oleh kekhawatiran kafir Quraisy yang semakin besar melihat pesatnya perkembangan dakwah Islam. Apalagi pada saat itu, sahabat yang hijrah ke Habasyah gagal dibawa pulang oleh utusan Quraisy, Amr bin Ash. Awalnya, penggawa kafir Quraisy berpikir bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW kecuali membunuh beliau.
Namun ide tersebut ditentang Bani Hashim yang merupakan keluarga dekat Rasulullah SAW yang tetap ingin melindungi beliau. Melihat penentangan tersebut, para tokoh Quraisy marah besar kepada Bani Hashim. Maka mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim. Kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah piagam dan digantung setinggi-tingginya di dinding Ka'bah. Isi penting piagam tersebut adalah memboikot segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Bani Hashim, termasuk kegiatan sosial ekonomi, perdagangan, pernikahan, hingga pergaulan sehari-hari. Kesepakatan boikot tersebut digunakan Abu Lahab untuk memperlemah kedudukan umat Islam. Meski berasal dari Bani Hashim, Abu Lahab bersama keluarganya justru memihak kepada musuh Bani Hashim. Dia bahkan menjadi kekuatan utama dalam memberikan tekanan kepada umat Islam dengan memanfaatkan pengaruh berhala Lata dan Uzza. Abu Lahab terus menghasut umat Muslim agar turut membenci Bani Hashim. Namun lama-kelamaan piagam boikot yang tergantung di dinding Ka'bah itu hancur dimakan rayap. Setelah itu kaum Quraisy pun terpecah dalam beberapa kelompok. Boikot pun berakhir. Perang Badar merupakan peristiwa sejarah yang penting untuk menyaksikan akhir kehidupan Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah seorang tokoh Quraisy yang paling bersemangat mendukung perang tersebut. Bahkan saat pasukan Quraisy sedang dalam perjalanan menuju medan perang Badar, Utbah Ibnu Rabi'ah berpikir untuk menarik kembali pasukan dan tidak meneruskan peperangan. Saat itu Abu Lahab lah yang paling bersikeras menolak ide tersebut dan memaksa pasukan Quraisy untuk terus maju ke medan pertempuran. Meskipun menjadi tokoh yang paling bersemangat, pada kenyataannya Abu Lahab tidak ikut berperang. Kondisi fisiknya yang kurang sehat tidak mengizinkan Abu Lahab mengikuti perang Badar yang terjadi pada tahun pertama Hijriah itu. Seperti para penggawa Quraisy lainnya yang berhalangan mengikuti perang, Abu Lahab juga mengutus prajurit Quraisy lain untuk menggantikannya. Abu Lahab mengutus Al-Ash ibnu Hisham ibnu Al-Mughirah untuk menggantikannya. Hal tersebut disebabkan Al-As mempunyai utang kepada Abu Lahab akibat kalah taruhan. Al-As mempunyai utang kepada Abu Lahab akibat kalah taruhan. Abu Lahab berujar kepada Al-As, "Cukup dengan perang ini, maka utangmu kepadaku lunas." Namun utang itu ditebus Al-As dengan nyawanya, karena dalam perang itu dia mati terbunuh di tangan Umar ibnu Al-Khattab. Tidak lama setelah perang Badar usai, yaitu hanya selang 7 hari, Abu Lahab meninggal karena mengalami pembusukan lambung. Penyakit tersebut menimbulkan bau yang menyengat, sehingga dia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang menyebutnya penyakit atsah atau ta'un. Setelah 3 hari bau busuk dari tubuh Abu Lahab tak kunjung hilang, keluarganya membuatkan lubang untuknya, kemudian mendorongnya ke dalam lubang tersebut dengan kayu panjang. Setelah itu mereka melamparinya dengan batu hingga tubuhnya terkubur. Orang lain tak mau mendekat karena khawatir tertular dengan penyakitnya, persis seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kedua anak Abu Lahab tidak mau menguburkannya hingga 3 hari. Mereka baru bertindak setelah orang-orang memprotes bau busuk yang timbul dari tubuh Abu Lahab. "Tidakkah kalian malu? Mayat ayah kalian sudah berbau busuk di dalam rumahnya?" seru orang-orang di sekitarnya. Mereka akhirnya mau menguburkan jasad ayahnya. Mereka hanya memercikkan air ke tubuh ayahnya dari jauh, kemudian membuangnya di dekat perkampungan kosong di dataran tinggi Makkah, lalu menimbunnya dengan batu. Demikianlah akhir tragis dari sang penentang dakwah, Abu Lahab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.